nggak surprise tuh ngeliat KDM sirkus apa namanya bukan sirkus ya, inovasi politiknya kayak gini. Memang dia begitu. Meskipun sebagian orang banyak yang dejavu kan, ini agak mirip jalan Jokowi apa segala macam. Presiden saya Prabowo 2 periode gitu ya. Ke barak militer nih pernah terjadi di Korut juga nggak yang Bukan dia mendidik anak-anak itu jadi militer. Dia memindahkan ruang kelas. Ini bahasa dia ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sampurasun. Pernahkah kalian ngerasa menonton sebuah diskusi politik lalu merasa ada narasi tersembunyi gitu yang akan ditanamkan di benak kita? Itulah yang terjadi di video ini. Dua pembawa acaranya mencoba menggiring opini, minimal menurut saya ya, menggiring opini publik untuk memandang Deddy Mulyadi dengan cara negatif. Mulai dari isu militerisasi, tudingan haus panggung, hingga menyamakan dia dengan Ahok. Tapi menariknya, semua itu dibalas tenang dan tajam oleh dua narasumber, yaitu Teguh Santosa dan Prabu Revolusi. Kita lihat cuplikannya. Nah baru kita masuk KDM. Ya, gimana masuknya enaknya ya? Iya. Jadi ini ke barak militer nih pernah terjadi di Korut juga nggak yang biasanya kalau di Korut ada bandel gitu anak-anak ditaruh di militer apa serikat buruh biasanya. Iya. Atau dikirim ke Korsel. Iya. Enggak kan, kalau Korea Utara itu memang peduli banget dengan karakter bangsa kan. Jadi memang mereka tanamkan sejak kecil. Artinya melalui orang tuanya kan. Jadi kelihatannya anak-anak bandel nggak ada juga di sana tuh. Tapi kan mau masuk ke KDM tadi. Itu kan pintu masuk. Di Korut ada nggak pakai gitu-gitu, Bang? Nggak ada masalah mereka sama anak-anaknya karena sejak dia belum lahir udah ditanamkan itu. Karakter bangsanya Pakai militer lewat ya? ayahnya gitu. Segmennya dimulai dengan pembahasan soal program barak militer yang digagas KDM untuk anak-anak di Jawa Barat. Salah satu host menyamakan itu dengan pendekatan Korea Utara. Biasanya kalau di Korut ada bandel gitu anak-anak ditaruh di militer apa serikat buruh biasanya. Iya. Atau dikirim ke Korsel. Iya. Kita punya banyak tokoh sipil yang lahir dari didikan militer dan hasilnya disiplin, bukan barbar. Banyak tokoh-tokoh kita yang sipil sekarang dididik dengan cara militer. Lu mungkin nggak tahu Wisnu Tama, Norwich. Teuku Rifli tuh Menteri Ekraf, Sudaryono. Itu orang-orang yang dididik dengan militer, bahkan dengan Pas menyebutkan penggunaan kata barak itu sengaja dibuat viral dan bombastis katanya. Tapi dikonter sama Teguh. Ini kayak gini. Soal KDM gimana, Bang? Ini kok kita ini supremasi sipil, udah masuk dengan pendidikan persuasi, pendidikan kita udah kemarin ada 5 tahun merdeka belajar, bahwa harus semakin dekat dengan industri. Kan dia ini kok kayak setback gitu. Dia kan memindahkan ruang kelas kan. Bukan dia mendidik anak-anak itu jadi militer. Yang ketiga nih. Framing ketiganya stealing the spotlight dari Prabowo. Hostnya bilang begini. Macam-macam nih, dari mulai barak militer, ini Jokowi baru, stealing the spotlight. Host mulai menggiring opini bahwa KDM sedang mencuri perhatian publik, katanya gitu. Dan bisa saja mengganggu pusat kekuasaan, khususnya Prabowo, katanya. Gitu. Tapi dijawab sama Teguh, kalau dia menyelesaikan masalah rakyat justru itu sumbangan buat partai. Ya kan partainya KDM kan Gerindra. KDM bukan mencuri sorotan, dia pekerja sorotan, katanya gitu. Ini nih. Kang Deddy ya, menurut gua tuh dia sosok yang memang paham economic attention. Ya, bagaimana memvaluasi perhatian. Kang Deddy ini. Dan itu bagus-bagus aja ya. Ada politisi yang memang bentuknya seperti itu. Gua pernah ngobrol sama orang ahli pendidikan, Ri. Dia bilang ini
orang akan bisa jadi klitih lebih baru nih. Klitih yang di Jogja itu. Iya. Geng motor apa geng bandel ini, tapi dengan spesifikasi tentara yang hebat. Iya. Udah bisa laras panjang. Iya, udah bisa dia menggunakan golok dengan baik dan benar ini. Ya kayak Taliban lah, latih perang, nyerang Soviet, jadi. Ini nggak memunculkan milisi nanti gitu. Enggak lah. Enggak sih, kayaknya enggak gitu ya. Rasanya Kang Deddy nggak akan melakukan hal seblunder itu menurut Enggak, gua. maksudnya yang milisi dalam konteks ikatan alumni kan. Bercanda Kang Deddy. Jangan Anda bikin paguyuban alumninya nanti. Iya kan? Bisa juga itu jadi cikal bakal komcat ya kan ya. Nah, yang selanjutnya, host mulai ragu apakah gaya belak-belakan KDM ini cocok di panggung nasional gitu. Tapi dia bilang kan itu budaya Sunda, belum tentu cocok di Sumatera atau di Jawa. Ya kita lihat aja kan, kita nggak tahu. Tapi kayak gini ngomongnya. Bahwa apa yang dilakukan oleh KDM itu menurut gua bagus gitu ya. Tinggal ritmenya perlu diperhatikan karena kan skalanya udah beda nih, udah Jawa Barat ya. Dulu mungkin di Purwakarta lokal. Sekarang Jawa Barat kan sudah semi nasional. Iya, udah nasional itu kan. Iya kan? Mayoritas penduduk kita di provinsi itu. Ya, itu apa namanya, dapil terbesar kan. Udah dan udah national exposure jadinya ya dengan Kang Deddy ya, nggak perlu lu jadi gubernur Jadi Jakarta ritmenya perlu. dulu. Kang Deddy ini kan sosoknya secara atensi ya, itu dapatnya kan pol terus. Setiap keluar tuh dia mendapat perhatian terus. Nah ini yang penting nih. Iya. Nah, karena sekarang gini Kalau masalahnya, nggak pancung kan. Atau ini bos cedera ligamen ini tiba-tiba kan. jadi lo bisa keluarin kontennya sekarang satu, tapi masuk ke algoritma itu bisa berhari-hari Antri dulu kan. gitu. Kalau sekarang lo bikin konten, keluarin lagi yang lain, ini bisa tiba-tiba bottlenecking di atas sehingga ada persepsi. Terus menjelang akhir si narasumber itu punya kalimat penting katanya. KDM itu genuine, orang Sunda tahu, orang Jakarta mulai sadar ini bukan aktor, ini pemimpin katanya gitu. Dan itu memperkuat kesan bahwa semua framing negatif sebelumnya hanyalah opini yang berusaha disematkan, tapi gagal total karena fakta dan rekam jejak KDM yang transparan gitu. Gue sih percaya dengan otentisitasnya, Kang Deddy. otentisitinya Kang Dan Deddy. dari dulu Mas Teguh Percaya. ini apa Dokter Teguh mengenal kan sama. Ya, nggak kalau berubah. banyak akrobat artinya kan banyak laporan juga. Orang yang dilapori mungkin pala puyeng juga kan. Ini apa lagi nih? KDM ini apa lagi? Ini buat abangan. KDM kan sendiri memang lagi duda kan. Ini kok saya sendiri, ini berdua. Gitu-gitu Ini Pak Gubernur nih, berdua nih ada pasangannya nih, saya mah gak ada. Andra Sony mungkin udah bingung kan. Takut Nanti salah kalau- respon orang tersinggung. Iya, nanti istri gue tersinggung atau feminis nanti tersinggung gue ya kan. Salah pula. Ketawa aja. KDM kan gas dulu kan. Tapi itulah genuine dan authenticity ya. Tapi dia itu memang itu. Jadi saya tidak pro sana atau kontra sini, tapi kita mah sebagai masyarakat kecil melihat kerjanya aja, efeknya kepada masyarakat, mau itu pencitraan atau apapun, ya yang kita lihat kan kerjanya, bukan sosoknya. Gitu. Jadi terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka video ini, like, subscribe. Jika Anda tidak suka, dislike, silakan, dan komen serta share ke sosial media Anda. Dan saya mau nanya, apakah KDM sedang di-framing atau Anda melihat yang berbeda, beda dengan penglihatan saya? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.